Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita bertemu secara online di sekolah kita untuk melaksanakan chapel, juga online. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus. Jadi selamat datang di Students Chapel hari Senin, tanggal 3 Agustus. Nah, mungkin untuk selanjutnya Pak Guru akan buka kacamata karena pantulannya kurang baik kalau kalian lihat dari rumah. Oke, jadi kita akan memulai chapel kita sekarang. Pastikan kamu sudah siap, dan kita akan memulainya dengan menyanyikan sebuah lagu, lalu kita akan berdoa. Tapi mungkin sebelumnya Pak Guru akan mengingatkan tentang beberapa prosedur, ya, beberapa prosedur chapel kita yang harus kalian ingat. Anak-anak sudah mengingat banyak hal, ya, tentang prosedur sebelumnya harus buat apa, lalu pada saat chapel harus buat apa. Tapi Pak Guru mungkin mengingatkan tentang poin penting yang harus dituliskan selama kamu mengikuti chapel. Artinya bukan hanya saat selesai chapel, tapi saat kalian mendengarkan chapel sambil menuliskan, sehingga setelah chapel kamu bisa langsung foto dan kirimkan ke Google Classroom guru agamamu. Oke? Nah, mari kita masuk dalam pembukaan chapel kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, lalu kita akan berdoa. Ya, Pak Guru akan memutarkan lagu ini dan kamu silahkan mendengarkan. Lalu jangan kaget lagu ini ya, meskipun lagu ini biasanya kita nyanyikan waktu Natal, tapi Pak Guru mau kita menyanyikan saat ini karena terkait dengan apa yang akan kita bahas. Dan Natal bukan hanya saat Desember, tapi di sepanjang kehidupan kita. Joy to the world, ya, mari kita menyanyikan. Demikian lagu yang kita nyanyikan, ya, kalau anak-anak mungkin lihat atau anak-anak ingat, itu lagu tentang Natal. Nah, kenapa? Karena saat ini kita akan membahas tentang keselamatan yang dibawa lewat kabar sukacita Natal. Ya, oke. Jadi Pak Guru akan kembali menunjukkan PowerPoint yang sudah dibuat. Oke. Sebelumnya Pak Guru ingin mengingatkan, ketika kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab, kita bukan membaca tentang orang lain. Kita bukan membaca tentang pribadi lain atau mau mengagumi pribadi yang lain. Atau tokoh-tokoh Alkitab, Musa, Daud, Abraham, Paulus, dan yang lainnya. Tetapi Alkitab itu berbicara tentang God story atau kisahnya Allah. Ini yang paling penting ketika kita membaca satu firman Tuhan, kita belajar tentang siapa Allah yang kita sembah. Itu menjadi sudut pandang kita. Sehingga tujuan kita pada hari ini adalah, yang pertama, kita akan mengenal pribadi Allah kita seperti apa. Dan yang kedua, kita akan percaya akan karya keselamatan yang Allah kerjakan. Dan yang ketiga, setelah kita percaya akan kabar keselamatannya, kita memiliki respon yang benar. Jadi kita menyadari siapa Allah dan siapa kita, dan kita akan berespon dengan benar. Silakan kita siapkan Alkitab kita dari Lukas pasal 2, ya, dan Matius pasal 2. Ayatnya akan sangat panjang karena dari ayat pertama yang ke-21
Tapi itu akan dibahas selama 1 minggu ini, sehingga yang menjadi titik poin pada hari ini adalah dari yang ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Dan untuk Matius adalah pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu untuk Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kalian boleh mengikutinya di rumah. Sedangkan Matius akan Pak Guru bacakan di pertengahan renungan nanti. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, anak-anak lihat, ini adalah cerita tentang kelahiran Yesus. Hal yang mau kita pelajari yang pertama adalah latar belakang historis atau sejarah. Ya, tentang apa yang sedang terjadi saat Yesus akan dilahirkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa latar belakang sejarahnya? Mari kita lihat anak-anak. Jadi ketika Yesus akan dilahirkan, itu terjadi sensus. Apa itu sensus? Itu menghitung data penduduk. Di mana perintah Kaisar Agustus itu memerintahkan untuk semua orang di bawah pemerintahan Romawi pada tahun 8 sebelum Masehi atau pada tahun 8 sebelum Yesus Kristus lahir, itu harus diadakan sensus. Nah, kekaisaran Romawi ini mencakup banyak daerah luas sekali dari Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, anak-anak lihat, karena saking besarnya sehingga pendataan ini lama sekali dilakukan. Kalau sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada internet, sudah ada pengumuman yang bisa langsung sampai kepada negara-negara di mana mereka akan melakukan sensus. Zaman dahulu, ketika Kaisar Agustus memberikan perintah, itu lama baru akan sampai kepada negara-negara atau wilayah-wilayah jajahan dari Kekaisaran Romawi. Sehingga di Syria baru selesai dilakukan saat Quirinius itu datang dan menjadi wali khusus untuk sensus ini pada tahun 5 sampai 4 sebelum Masehi. Ya, jadi ingat ya, sebelum Masehi kita hitung mundur sampai ke angka 1 sebelum Masehi dan akhirnya masuk kepada sesudah Masehi. Nah, apakah ini benar ada sensus waktu itu? Setelah Pak Guru cari-cari, ternyata ada salinan dekat makam dari Kaisar Agustinus ini. Ya, nah Kaisar Agustinus ini dimakamkan di Galatia, di Turki. Ya, di situ ada satu salinan data pencapaian dari Kaisar Agustinus, di mana pada poin yang ke-8 dikatakan bahwa dia pernah melakukan sensus. Dan ini benar-benar terekam dalam data sejarah, berarti ini bukan sesuatu yang bohong. Nah, karena hal tersebut, berarti kita bisa yakin bahwa 100% tercatat dalam sejarah. Jadi bukan omong kosong belaka, tercatat dalam sejarah. Nah, kembali karena sensus ini, sehingga Maria dan Yusuf itu harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret, Galilea, ke kota Bethlehem di Yudea. Berapa jauh sih? Pak Guru coba cari, dan ternyata kalau kalian lihat di sini Nazaret, di titik yang samping merah itu sampai ke Bethlehem, ya. Kurang lebih bagaimana jaraknya? Jaraknya itu 150 km. Anak-anak bisa lihat arah panah yang Pak Guru buat di situ. Sangat jauh. Bayangkan mereka harus berjalan tanpa mobil ya. Dan Maria dalam keadaan mengandung sangat sulit. Tapi mereka berjalan. Nah, itu sekilas tentang latar belakang historis. Ya, kita masuk dalam yang kedua. Jika itu hal yang benar, apa yang kita pelajari? Hal kedua ini adalah tentang penggenapan janji Allah. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu tergenapi atau tidak? Apakah tergenapi nubuatan dalam perjanjian lama di dalam perjanjian baru? Kita akan lihat ini sama-sama anak-anak. Ya, nah pertama kita harus tahu bahwa jarak waktu antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu kurang lebih dari 300 tahun. 300-an lebih tahun. Ya, sangat jauh. Sehingga Pak Guru mau menceritakan tentang satu hal di sini. Anak-anak pernah bermain tentang komunikata ya. Orang pertama diberikan sebuah kalimat atau kata lalu akan dibisikkan ke orang seterusnya dan sampai orang yang paling terakhir. Lalu dia akan menyampaikan kira-kira sesuainya ya. Banyak sekali kita menemukan bahwa ada kehilangan informasi ataupun salah ya.
Begitupun dalam dunia nyata, kalau kita mendengarkan satu cerita, kita menceritakan ke orang lain, baru selang sehari saja pasti ada berbeda, penekanannya berbeda, bahkan ditambah-tambah bumbunya. Nah, sedangkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada satupun nubuatan dalam perjanjian lama yang tidak tepat seperti yang perjanjian baru. Semuanya tepat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, tepat 100% benar. Dari kelahirannya sampai kematiannya di kayu salib hingga kebangkitannya dan kenaikannya, semua nubuatan tergenapi, tepat terjadi sesuai isinya. Waktunya tepat, tempatnya tepat, dan kondisinya sesuai, dan seterusnya. Nah, apakah benar yang Pak Guru katakan? Mari kita lihat bersama-sama. Pak Guru akan membuat simbol mesbah sebagai perjanjian lama dan salib sebagai simbol perjanjian baru untuk membantu kita melihat. Ya, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, tempat kelahiran. Dalam perjanjian lama di Mika 5 ayat 2, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, padamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Mengatakan tentang seorang pemimpin yang dimulai sejak dahulu kala, sejak kekekalan, dan akan dilahirkan dalam kota Bethlehem. Nah, kita lihat dalam perjanjian baru di Matius pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, tepat sekali. Lukas 2 ayat 4 sampai 6 pun demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, di kota Daud bernama Bethlehem. Disitulah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tepat sekalian. Meskipun jaraknya ratusan tahun, tidak ada yang berubah. Sehingga untuk tempat lahir 100% tergenapi. Tepat. Dan kita lihat lagi, bagaimana dengan Yesus adalah bayi kudus. Kita tahu bahwa dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan pertanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Pak Guru tampilkan di sini ada foto Maria ketika didatangi oleh malaikat Tuhan, di mana memberitahukan bahwa dalam Matius 1 ayat 18 ataupun Lukas 2 ayat 4 sampai 6, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Waktu Maria dan Yusuf bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dan selanjutnya ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung. Artinya seorang anak laki-laki yang kudus, yang lahir dari Roh Kudus, yang dititipkan dalam kandungan Maria. Bukan hasil dari hubungan suami istri. Tidak terkontaminasi oleh dosa. Sehingga kita bisa lihat bahwa bayi kudus yang bukan dari manusia itu 100% tergenapi. Selanjutnya, keturunan Daud. Mazmur 132 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan telah menyatakan sumpah setianya kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tatamu. Ya, artinya ada keturunan Daud yang akan menjadi raja. Dan di Mika 5 ayat 2 dikatakan keturunan Daud ini dari kaum Yehuda. Apakah benar demikian? Nah, silsilah dalam Matius 1 kita melihat bahwa Yesus ada dalam garis keturunan Abraham, turun kepada Ishak, kepada Yehuda, lalu Daud dan Yusuf. Begitupun dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 3, Roma 1 ayat 3, dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Pak Guru tampilkan silsilah dari Yesus di sini. Mulai dari Adam, anak-anak lihat, turun Nuh, lalu Abraham, lalu muncul di sini dari Ishak, Yakub, ada Yehuda di sini, lalu kepada Raja Daud, dan terakhir anak-anak lihat berakhir kepada Yusuf, lalu ke Yesus Kristus. Bahkan Maria pun, anak-anak lihat, Maria itu juga keturunan dari Daud. Artinya bahwa keturunan Daud, Yesus lahir dalam keturunan Daud 100% tergenapi. Wow, sangat luar biasa. Selama 300 tahun itu betul-betul tergenapi, tidak ada yang kurang. Mengenai waktu yang tepat, anak-anak tahu bahwa setelah dilahirkan nanti Maria dan Yusuf akan pergi ke Mesir karena Herodes mengancam akan membunuh. Kita lihat Hosea 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku. Ini berbicara tentang penggenapan di mana nanti di Matius 2 ayat 1, ketika Herodes itu mau membunuh anak-anak di bawah 2 tahun dan akhirnya Yusuf dan Maria dipimpin Tuhan ke Mesir, itu supaya menggenapi firman Tuhan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Artinya Allah yang mengatur penggenapan janjinya di sini. Allah tidak pernah melenceng sekalipun. Sehingga kita pun lihat dalam Hosea 11 ayat 1 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia datang dan berhak atasnya, tentang waktu yang tepat. Dan kita lihat di Lukas 2 ayat 1 dan Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan.
Ini menunjukkan bahwa tepat waktu sesuai ketetapan Allah tergenapi 100%. Sangat luar biasa. Kita melihat Allah kita sangat serius dan setia menggenapi janjinya. Jadi apa yang bisa kita pelajari tentang siapa Allah kita? Siapa Allah yang sedang kita baca ini? Yang pertama, Allah itu berdaulat. Artinya, Allah menetapkan yang terbaik dalam segala hal. Dalam kelahiran Yesus, termasuk dalam hidup kita. Anak-anak baca di sini, Allah menetapkan yang terbaik dalam hidup kita sesuai hikmat Allah. Kita pun dilahirkan sesuai ketetapan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 17, bahkan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancangan Allah itu rancangan bukan kecelakaan tapi penuh damai sejahtera. Artinya kita semua ditetapkan dalam ketetapan Allah untuk dilahirkan tepat pada waktunya untuk suatu tujuan yang benar. Mengabdi kepada Allah dan memuliakan Allah lagi. Jadi tidak benar jika kita lahir dalam kesia-siaan. Tidak benar jika kita melihat latar belakang keluarga kita, ayah ibu kita, dan kita itu lahir dalam suatu keputusasaan. Tidak. Tapi kita lahir dalam suatu kegembiraan yang Allah itu tetapkan. Jadi kita sangat berharga di mata Allah. Jangan pernah merasa tidak berharga, anak-anak. Allah sangat mengasihi. Itu yang pertama. Allah berdaulat, menetapkan segala sesuatu termasuk kehidupan kita. Yang kedua, Allah tidak terbatas. Allah tidak terbatas dalam waktu, tempat, dan kehidupan manusia. Allah menetapkan janjinya tentang juru selamat beratus-ratusan tahun. Allah tetap setia. Begitupun dengan kita. Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di tempat manapun, dan kehidupan manusia manapun, Allah memberkatinya. Allah tidak terbatas, anak-anak. Allah bisa menunjukkan bagaimana dia menggenapi janji juru selamatnya untuk kita manusia. Dan anak-anak lihat bahwa Allah yang tidak terbatas ini mengasihi kita yang terbatas. Allah yang tidak terbatas ini mengasihi kita yang terbatas. Allah mengasihi manusia. Anak-anak baca di bawah di situ. Dia tetap ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Dia tetap ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui karya keselamatan dengan menjanjikan juru selamat. Kita sudah berdosa, tapi Allah tetap mau mengasihi. Allah betul-betul memberikan konsekuensi, tapi Allah juga memberikan suatu janji keselamatan sebagai bukti kasihnya kepada kita. Sangat luar biasa Allah kita ini. Jangan pernah mau menukarkan Allah kita dengan Allah yang lain. Pandanglah salib itu, anak-anak. Bagaimana Allah sudah lahir, lalu mati menderita untuk kita, dan dia bangkit dan mengaruniakan Roh Kudus bagi kita ketika dia naik ke surga. Jadi apa yang menjadi respon kita setelah kita melihat hal yang besar ini? Yang pertama, anak-anak, mengagumi kasih dan kesetiaan Allah. Dengan cara apa? Menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah anak-anak mau atau kita menukarkan Allah kita dengan Allah yang lain. Yang kita tidak kenal. Yang tidak sempurna seperti Allah kita. Yang kedua, berhasratlah mengenal Allah. Rindulah terus kepada Allah. Kita harus setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita melakukan firman Allah. Ingat itu, anak-anak. Sehingga kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Untuk apa? Tujuan hidup kita untuk mengabdi pada juru selamat kita. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab kita menerima keselamatan dari Allah. Tetapi dengan mengabdi kepada Tuhan. Jadi anak-anak harus mengingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sehingga kita harus mengetahui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui tujuan hidup kita? Dengan membaca firman Tuhan. Memahami segala sesuatu yang benar, lalu melakukan dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan. Semoga ini menjadi landasan yang benar ketika kita nanti membaca suatu kabar keselamatan dalam satu minggu ini dalam devosi kita. Kabar sukacita yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah, anak-anak. Bersyukurlah untuk anugerah. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kabar keselamatan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang Engkau genapi datang dan menyelamatkan kami, Tuhan. Ajarkan kami untuk kami setia kepada Engkau, sebagaimana Engkau setia kepada kami. Engkau serius kepada kami juga serius kepada Engkau, ya Tuhan. Ajar kami untuk bertanggung jawab dalam setiap hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang
berdosa, kami bertanggung jawab untuk melakukan hal yang benar karena sudah ada Roh Kudus dalam hati kami. Kami sebagai siswa, kami belajar dengan benar-benar karena kami diberikan kesempatan belajar. Kami sebagai guru juga diberikan kesempatan untuk mengajar, biar kami mengajar dengan sepenuh hati, sambil kami juga belajar meningkatkan kapasitas kami, Tuhan, sebagai seorang guru dan pendidik. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati kami semua dalam satu hari yang ke depan. Kami serahkan kehidupan kami yang sudah Engkau layakkan kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapak, ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak, siapa kita pada hari ini ya tuh anak-anak. Jadi sampai bertemu di chapel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.